Rudal-rudal Israel menghantam rumah sakit Kamal Adwan Gaza Utara pada Selasa 21 Mei 2024. Diketahui bagian gawat darurat rumah sakit tersebutlah yang menjadi target. Dikatakan Kepala Rumah Sakit Kamal Adwan Hussam Abu Safia, rudal pertama menghantam pintu masuk unit gawat darurat. Kemudian rudal kedua menyerang saat para staf mencoba masuk ke rumah sakit. Tak berselang lama, rudal ketiga menghantam bangunan di dekatnya. Alhasil, serangan tersebut membuat para staf medis dan pasien panik. Dikutip dari Middle East Monitor, mereka lantas bergegas untuk melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Para staf medis dan keluarga pasien tampak berhamburan dan mengevakuasi diri. Dalam video yang dibagikan oleh sejumlah jurnalis di Gaza, staf-staf medis itu tampak mendorong pasien yang masih terbaring di ranjang. Pasien-pasien itu didorong sepanjang jalan untuk diangkut ke dalam ambulans. Bahkan terdapat pasien lainnya yang terpaksa berjalan kaki meski selang-selang medis masih terpasang di badannya. Selain itu ada pula seorang pria yang melepas baju medisnya untuk menyelimuti bayi prematur. Di tengah kepanikan itu, suara ledakan rudal-rudal Israel pun masih terdengar. Beberapa waktu lalu beredar video yang menampilkan saat pemukim Israel memblokir truk bantuan yang hendak menuju Gaza. Mereka menyerang truk itu dengan menghancurkan paket-paket bantuan yang diangkut. Para pemukim Israel itu bahkan melempar dan menginjak-injak bantuan kemanusiaan yang hendak disalurkan untuk warga Gaza. Dikutip dari Al-Mayadin, pasukan pendudukan Israel atau IOF adalah pemukim ekstremis yang memiliki informasi intelijen terkait truk-truk bantuan yang menuju jalur Gaza. Berkat bocoran informasi itu, mereka dapat menghentikan dan merusak bantuan-bantuan yang diangkut. Disebutkan terbongkar sebuah ruang obrolan online menunjukkan bahwa para anggota personel keamanan Israel bekerja sama untuk membatasi pasokan bantuan bagi warga Gaza. Seorang sopir yang diserang di sebuah pos pemeriksaan mengatakan bahwa pasukan Israel menyaksikan pemblokiran itu. Dikatakan pula para tentara Israel yang mengawal konvoi bantuan tersebut tak melakukan tindakan pencegahan apapun. Israel mendesak negara-negara di dunia yang beradab untuk menolak surat perintah penangkapan Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Seperti diketahui, Kepala Jaksa Penuntut ICC mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap petinggi Israel, Perdana Menteri Netanyahu dan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant. Selain itu, bos Hamas Yahya Sinwar, Mohammed Deif, dan Ismail Haniyeh pun turut dicatut. Langkah yang diambil Kepala Jaksa ICC itu pun menuai kecaman dari sejumlah pihak, khususnya para petinggi Israel. Dikutip dari The Guardian, pemerintah Israel menentang langkah yang diambil oleh Kepala Jaksa Penuntut ICC itu. Mereka khawatir keputusan tersebut dapat berdampak langsung pada penjualan senjata dan industri pertahanan. Pada Selasa 21 Mei 2024, Menteri Luar Negeri Israel Katz melakukan perjalanan ke Prancis untuk menahan dampak diplomatik. Israel juga mendorong Partai Republik Amerika Serikat untuk memberlakukan kembali sanksi pada para pejabat ICC. Tak hanya itu, Israel berupaya dan mendesak para sekutu penandatanganan ICC untuk menekan pengadilan agar tak merilis surat perintah. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali menghebohkan lewat pernyataannya. Setelah menyerukan untuk mengusir dan meratakan Gaza, kini ia meminta agar IDF menginvasi Lebanon Selatan untuk menghancurkan kelompok Hizbullah. Ben-Gvir mendesak perang skala penuh untuk melenyapkan sekutu Hamas itu. Dikutip dari Tribun News, para menteri ekstremis Israel telah meminta militer mereka untuk menyerang dan menduduki Lebanon Selatan. Pada Senin 20 Mei 2024, Ben-Gvir mengatakan bahwa Israel harus menghancurkan Hizbullah secara keseluruhan. Ungkapan Ben-Gvir itu sebagai bentuk persetujuan atas pernyataan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich agar IDF mengusir Hizbullah dari perbatasan. Menurut Ben-Gvir, perang dapat menghancurkan musuh-musuh Israel itu.
Sebelumnya, Smotrich mengultimatum Hizbullah agar menghentikan penembakan rudal dan drone ke Israel. Ia juga menuntut agar Hizbullah menarik semua pasukannya di luar Sungai Litani. Jika ultimatum itu tak diindahkan, IDF akan melancarkan serangan ke wilayah Lebanon. Kepala Jaksa Mahkamah Internasional atau ICC Karim Khan diketahui mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tak hanya Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant hingga bos Hamas pun turut dicatut. Langkah yang diambil Karim Khan itu pun menuai kecaman hingga protes dari sejumlah pihak. Usut punya usut, jaksa senior tersebut mengaku diancam oleh sosok pemimpin negara saat menginvestigasi dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan di Gaza. Dikutip dari Tribun News, ICC mulai melakukan investigasi tentang situasi di Palestina sejak 3 Maret 2021 lalu. Terhitung sekira 2 tahun sebelum Israel melakukan serangan besar-besaran di jalur Gaza pada 7 Oktober 2023. Khan menyebut sejumlah pemimpin negara belak-belakan menyatakan bahwa ICC hanya dibentuk untuk mengadili tokoh-tokoh di Afrika dan orang-orang seperti Presiden Rusia Putin. Ia bahkan dilarang untuk mengadili Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun Khan tidak terpengaruh dengan ucapan tersebut hingga mengajukan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Yoav Gallant. Dia juga mengajukan kepada Hakim ICC penangkapan 3 tokoh Hamas. Menurut Khan, ICC harus menjadi kemenangan hukum atas kekuasaan dan kekuatan kejam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.